warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ikrita Martanti dari Prodi Pendidikan Kimia, kelas PK 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum sederhana guna memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Praktikum Termodinamika dan Kinetika Kimia. Pada video kali ini terdapat dua percobaan dengan dua tujuan praktikum. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh konsentrasi asam cuka pada cangkang telur terhadap laju reaksi, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh luas permukaan cangkang telur dengan asam cuka terhadap laju reaksi. Selanjutnya, latar belakang. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk per satuan waktu. Proses berlangsungnya suatu reaksi kimia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Suatu reaksi akan berlangsung secara cepat apabila frekuensi tumbukan antar partikel dari zat-zat yang bereaksi sering terjadi. Menurut tumbukan, reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel pereaksi. Akan tetapi, tidaklah setiap tumbukan menghasilkan reaksi, melainkan hanya tumbukan antar partikel yang memiliki energi cukup serta arah tumbukan yang tepat. Satuan jumlah zat bermacam-macam, misalnya gram, mol, atau konsentrasi. Saat cangkang telur direndam di dalam air cuka, kalsium karbonat bereaksi dengan air cuka membentuk garam kalsium karbonat larut, sehingga yang tersisa adalah protein pengikat yang elastis karena kulit telur rentan terhadap asam cuka. Seperti yang kita tahu, jika asam dapat merusak suatu benda dan merubah ketebalannya. Jadi asam cuka ini merombak kalsium di kulit telur yang mengelunakannya, sehingga bagian kulit telur yang cukup lama terkena asam cuka akan melembek. Karena cuka dikategorikan zat-zat asam, berarti cuka memiliki kemampuan untuk merusak beberapa zat seperti kalsium, yaitu komponen utama penyusun kulit telur. Kulit telur sebagian besar terbuat dari kalsium karbonat. Dengan menggunakan asam, maka kulit ini dapat larut. Tidak hanya dengan asam cuka, tetapi dengan HCl atau H2SO4 pun hal ini bisa terjadi. Selanjutnya, alat dan bahan. Pada praktikum kali ini membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Ada gelas, sendok, air, cuka, dan cangkang telur. Praktikum yang pertama yaitu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Jadi kita menyiapkan dua buah gelas yang diberi angka gelas 1 dan gelas 2. Pada gelas 1 kita tuangkan 8 sendok larutan cuka dengan konsentrasi 100% larutan cuka tanpa ada campuran air. Pada gelas 2 kita campurkan 4 sendok larutan cuka dan 4 sendok larutan air. Dengan begitu konsentrasi cuka adalah 50%. Setelah masing-masing gelas berisi larutan cuka, kita tuangkan cangkang telur yang sudah disiapkan. Pada gelas 1 dapat dilihat terdapat banyak gelembung-gelembung yang terbentuk. Hal ini menandakan bahwa laju reaksi berjalan dengan cepat. Pada gelas 2 terdapat gelembung yang lebih sedikit daripada gelas 1. Hal ini menandakan bahwa laju reaksi berjalan dengan lambat. Praktikum selanjutnya adalah pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Seperti pada praktikum yang pertama, kita menyiapkan dua buah gelas, yaitu gelas 1 dan gelas 2. Pada masing-masing gelas 1 dan gelas 2, kita tuangkan 8 sendok larutan cuka,
Setelah masing-masing gelas terisi larutan cuka, kita siapkan cangkang telur. Pada gelas 1, kita masukkan cangkang telur yang masih utuh atau tidak dihancurkan. Sedangkan pada gelas 2, kita masukkan cangkang telur yang sudah dihancurkan. Pada percobaan ini, gelas 2 lebih banyak terbentuk gelembung-gelembung. Hal ini dikarenakan luas permukaan cangkang telur pada gelas 2 lebih kecil daripada luas permukaan cangkang telur pada gelas 1, sehingga menyebabkan laju reaksi yang berjalan pada gelas 2 lebih cepat dibanding laju reaksi yang berjalan pada gelas 1. Selanjutnya adalah pembahasan. Saat cangkang telur dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air cuka, maka akan timbul gelembung-gelembung. Hal ini disebabkan karena cangkang telur ketika bereaksi dengan asam cuka, maka akan terdenaturasi dan terjadi reaksi 2CH3COOH plus CaCO3 menjadi CaCH2O plus CaCO3 plus menjadi CaCH2O. Dua kali pada praktikum pertama, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi terdapat dua gelas 1 dan gelas 2. Pada gelas 1, konsentrasi larutan cuka adalah 100% atau 8 sendok. Sedangkan pada gelas 2, konsentrasi larutan cuka hanya 50% atau terdapat campuran air, 4 sendok cuka dan 4 sendok air. Ketika cangkang telur dimasukkan ke dalam masing-masing gelas, terdapat hasil pada gelas 1, laju reaksi berjalan secara cepat dan didapatkan banyak gelembung. Sedangkan pada gelas 2 didapatkan laju reaksi berjalan lambat dan hanya terdapat sedikit gelembung. Pada praktikum yang kedua, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi terdapat dua gelas 1 dan gelas 2. Masing-masing gelas diisi 8 sendok larutan cuka dan dimasukkan cangkang telur ke dalamnya. Cangkang telur yang dimasukkan ke dalam gelas 1 adalah cangkang telur yang masih utuh, dan pada gelas 2 adalah cangkang telur yang sudah dihaluskan atau dihancurkan. Didapatkan hasil pada gelas 1, gelembung-gelembung yang terbentuk lebih sedikit, sedangkan pada gelas 2 terdapat lebih banyak gelembung-gelembung yang terbentuk. Hal tersebut menunjukkan bahwa luas permukaan cangkang telur yang dihaluskan pada gelas 2 lebih cepat terjadi laju reaksi dibanding dengan cangkang telur yang masih utuh pada gelas 2. Selanjutnya, kesimpulan. Pada praktikum ini didapatkan kesimpulan, yaitu yang pertama, gelas A, laju reaksi berjalan cepat dan terdapat banyak gelembung karena konsentrasi cuka 100%. Gelas B, laju reaksi berjalan lambat dan terdapat sedikit gelembung karena konsentrasi cuka hanya 50%. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi dapat mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua, yaitu gelas A, laju reaksi berjalan lambat dan hanya terdapat sedikit gelembung karena luas permukaan cangkang telur lebih luas. Gelas B, laju reaksi berjalan cepat dan terdapat banyak gelembung karena luas permukaan cangkang telur lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa luas permukaan dapat mempengaruhi laju reaksi. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.